Ada 3 zikir ringan yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para wali Allah. Sebelum lanjut, sempatkan untuk menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Serta sempatkan untuk menuliskan hajat maupun doa sahabat semua, sehingga bisa kita aminkan bersama agar permohonan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua pasti tahu bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Ada hari-hari yang terasa ringan, tapi ada juga hari-hari yang terasa berat sekali untuk dilalui. Terkadang ujian itu datang tanpa kita undang, dari sisi rezeki, kesehatan, hubungan dengan orang-orang terdekat, semua bisa menjadi cobaan. Dan seringkali saat hati sedang lelah, kita lupa bahwa satu-satunya sumber kekuatan hanyalah Allah. Kita terlalu sibuk memikirkan jalan keluar dengan akal kita. Padahal semua pintu kebaikan hanya terbuka jika Allah mengizinkan. Para kekasih Allah, orang-orang salih yang terdahulu, mereka punya rahasia yang bukan sekedar teori, tapi amalan yang mereka jaga setiap hari. Mereka mengikat hati mereka dengan zikir, mengisi waktunya dengan pujian kepada Allah, dan menutup harinya pun dengan berzikir. Bukan karena mereka merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena mereka tahu bahwa hati manusia ini rapuh, dan tanpa ingat kepada Allah, ia akan cepat goyah. Maka hari ini, cahaya amalan akan membahas mengenai 3 zikir yang ringan di lisan, tapi besar nilainya di sisi Allah yang sering diamalkan oleh para wali Allah. Zikir yang insya Allah bisa menjadi penguat hati, penenang jiwa, dan penuntun langkah kita agar hidup tenang dan penuh keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan catatan, selama dalam membacanya dengan penuh rasa butuh kepada Allah dan meyakini bahwa semua hasil hanyalah miliknya. Sahabat beriman, untuk zikir pertama yang bisa kita amalkan yaitu Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Zikir ini memuji Allah dan sekaligus memohon ampun, yang bisa diamalkan setelah subuh, dibaca sebanyak 100 kali. Memilih waktu subuh yang tepat untuk mengamalkan, karena waktu subuh adalah saat malaikat malam dan malaikat siang bergantian mencatat amal kita. Maka, kita memulai hari dengan memuji Allah dan memohon ampun, berharap agar sepanjang hari kita berada dalam penjagaannya. Dan lafaz astaghfirullah di akhir bacaan adalah pengakuan bahwa kita tidak lepas dari dosa dan hanya Allah yang bisa mengampuni. Bacaan zikir tersebut juga merupakan kalimat yang dicintai oleh Allah, maka bacalah dengan perlahan 100 kali, dengan hadirkan hati bahwa kita sedang mempersembahkan pengakuan dan pujian kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Lafaz zikir kedua yaitu La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, yang dibaca setelah zuhur sebanyak 100 kali. Kalimat ini bermakna tiada Tuhan selain Allah, Raja yang benar dan nyata. Diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setiap hari, maka akan dicatat baginya pembebasan dari kefakiran, diamankan dari rasa takut di kubur, dan dibukakan pintu-pintu surga. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Kalimat tauhid ini adalah bagian inti dari agama Islam, dibaca setelah zuhur, karena di waktu ini biasanya hati manusia mulai lelah oleh urusan dunia. Meskipun hadis tersebut sanadnya lemah, dan zikir ini diamalkan oleh sebagian ulama sebagai zikir umum, dengan keyakinan penuh bahwa manfaat hanya dari Allah, bukan dari lafaz itu sendiri. Dan zikir ini bisa mengingatkan kita bahwa di atas semua urusan ada Allah yang mengatur segalanya. Dan yang ketiga, dibaca sebelum tidur, yaitu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Amalan ini bukan sekedar kebiasaan, tapi langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putri beliau, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika Fatimah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta seorang pembantu karena tangannya melepuh akibat menggiling gandum dan badannya letih mengurus pekerjaan rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang ke rumah Fatimah dan berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Jika kamu hendak tidur, ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir ini sangat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Selain menenangkan hati sebelum tidur, ia juga menjadi bekal rohani, menghapus rasa lelah, dan menjaga kita dalam tidur hingga terbangun esok hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 3 zikir ini ringan, tapi manfaatnya sangat besar jika dilakukan dengan hati yang tulus. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang membuat Allah ridha kepada kita. Mungkin saja amalan yang kita anggap kecil inilah yang mengundang rahmat-Nya hingga kelak kita selamat di dunia dan akhirat. Mari kita amalkan, bukan karena mengejar dunia, tapi karena ingin dekat dengan Allah. Dan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, dunia pun akan mengikuti. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah, hati kita dijaganya dari lalai, dan semoga ketika kita meninggalkan dunia, lisan kita masih dalam keadaan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.